Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha. Badan usaha bisnis adalah sekumpulan orang dan modal yang bergerak di bidang perdagangan untuk mencari laba atau keuntungan. Jenis-jenis badan usaha yaitu badan usaha perseorangan, badan usaha berbadan hukum, dan badan usaha bukan berbadan hukum. Badan usaha perseorangan adalah suatu perseroan yang berbadan hukum. Didirikan oleh satu orang dengan tujuan mencari laba, ditujukan untuk mempermudah para pemilik usaha kecil yang tidak memiliki modal yang besar dan biaya untuk jasa notaris agar tetap mendapat perlindungan hukum. Badan usaha perseorangan memisahkan antara kekayaan pribadi pengusaha dengan uang usaha. Ketika suatu saat usaha mengalami pailit atau bangkrut, kekayaan pribadi milik pengusaha tidak dapat terganggu. Badan usaha berbadan hukum. Perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang. Karena perseroan ini tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya telah meninggal dunia. Pendirian perseroan terbatas ada 3 tahap, yaitu 1. Pembuatan akta pendirian, 2. Pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM, 3. Pendaftaran di Departemen Perindustrian dan Perdagangan di domisili PT berada dan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia. Pembuatan akta pendirian berisikan yaitu 1. Didirikan oleh 2 orang atau lebih, 2. Dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, 3. Anggaran dasar memuat sesuai pasal 15, yaitu 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan, 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, 3. Jangka waktu perseroan, 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditetapkan, dan modal disetorkan, 5. Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada saham, dan nilai nominal saham, 6. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, 7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, 8. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, 9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 4. Anggaran dasar tidak boleh memuat 1. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham, 2. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Pembubaran PT diatur dalam pasal 142 UU PT. A. Berdasarkan keputusan RUPS. B. Jangka waktu yang telah ditetapkan. C. Berdasarkan penetapan pengadilan. D. Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang ingkrah. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya pailit. E. Harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi. F. Dicabutnya izin perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang memiliki organisasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi pun merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang dan atau badan-badan hukum. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi menganut prinsip yang keanggotaannya bersifat sukarela dan pengelolaannya bersifat demokratis. Dilihat dari lingkungannya, koperasi dapat dibagi menjadi 6. 1. Koperasi sekolah, 2. Koperasi Pegawai Republik Indonesia, 3. Koperasi unit desa, 4. Koperasi konsumsi, 5. Koperasi simpan pinjam, 6. Koperasi produksi. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Firma. Firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh paling sedikit 2 orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Menurut pasal 16 KUHD, firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Terdapat 3 kekhususan firma, yaitu 1. Menjalankan perusahaan, 2. Nama bersama, 3. Tanggung jawab bersifat pribadi untuk keseluruhan. Menurut pasal 22 KUHD, firma dapat didirikan dengan menggunakan akta otentik atau tanpa akta otentik.
Akta kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, setelah itu akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Lalu mendaftar dan mengumumkan. Ini bersifat wajib. Jika tidak, firma dianggap sebagai persekutuan umum, yaitu 1. Firma yang menjalankan segala macam urusan, 2. Didirikan untuk waktu yang tidak terbatas, 3. Tidak ada sekutu yang dikecuali dari kewenangan bertindak. Pada firma, tanggung jawab sekutu dapat dibedakan atas 2, yaitu 1. Tanggung jawab intern, yaitu seimbang dengan pemasukannya atau inbrank. 2. Tanggung jawab ekstern, secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan, walaupun dibuat oleh sekutu lain. Berakhirnya firma menurut pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai 35 KUHD, yaitu 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan. 2. Pengakhiran oleh salah satu pihak. 3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. 4. Selesainya perbuatan. 5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. 6. Kematian salah satu sekutu. Dan 7. Adanya pengampuan atau kepailitan salah satu sekutu. Persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. CV adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik modal dalam CV disebut anggota. Para anggota mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan dalam persekutuan. Pendirian CV tak jauh beda dengan firma, namun ada beberapa yang membedakan dalam CV. Anggaran dasarnya memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dan kedudukan hukumnya. Kedua, maksud dan tujuannya. Ketiga, mulai dan berakhirnya. Keempat, modal persekutuan. Kelima, penunjukan sekutu aktif dan pasif. Keenam, hak, kewajiban dan tanggung jawab sekutu. Ketujuh, pembagian keuntungan dan kerugian. CV tidak memerlukan formalitas, dapat melalui lisan atau tulisan. Jika dilakukan dengan tulisan, dapat dilakukan dengan akta otentik ataupun di bawah tangan. CV tidak ada keharusan dari pendiri CV untuk CV-nya diumumkan dalam lembaran negara. Dengan demikian, CV jadi dikategorikan sebagai badan hukum sebagaimana halnya perusahaan perorangan atau perusahaan dagang. Di Indonesia, CV didirikan berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, di mana wilayah di tempat kedudukan CV, dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada persekutuan perdata. Dalam pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Dalam buku terjemahan Kitab Hukum Perdata, persekutuan adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama.